warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Sayyidul Ma'ad Kiai Muhammad Zainuri dan Nyai beserta keluarga besarnya, dan juga jaga sederhana Sayyidul Qudmati Aki Kiai Haji Musta'in Billah yang dari Kementerian Agama, berjukan juga yang saya hormati Bapak Mustafa Toha dari Disub juga, dan semuanya Imam Manaqib, Tabrohim, dan semuanya. Alhamdulillah tadi Ustadz Zainuri sudah menyampaikan kalau saya harus menyampaikan sama dengan beliau, Kiai Musa'in Billah, sepanjang 30 menit. Jadi kalau saya memimpin zikir di mana-mana itu saya tidak pernah lama. Jadi saya akan menyampaikan yang terpenting saja, walaupun tidak 30 menit. Ya, sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Amin, amin. Paling nanti nasinya juga itu dosa. Tapi yang tidak memberi itu malah besar dosa. Katanya Gus Fikri. Jadi begitu. Jadi kita di mana-mana, saya tidak pernah berharap, karena apapun itu hada min fadli rabbi. Ketika kita dihadapkan oleh sebuah kesulitan dalam hal apapun, ya, kita jangan berharap kepada manusia, berharaplah kepada Allah. Karena dengan cobaan apapun yang diberikan kepada kita, rumah tangga, pekerjaan dan lain sebagainya, ya, saya kira itu. Kemudian juga di sini saya juga tadi sudah disampaikan bab masalah Isra Mi'raj secara detail oleh beliau Kiai Musta'in. Ini poinnya saja, saya juga perlu menyampaikan, tolong bab masalah Isra Mi'raj ini peristiwa yang sangat luar biasa. Jadi kalau hukum-hukum lainnya Allah itu cukup menyuruh malaikat, tapi masalah sholat fardu tidak cukup dengan menyuruh malaikat, langsung kan Nabi dipanggil. Itu dari pentingnya masalah sholat fardu ini. Jadi tolong diperhatikan. Kita mau ikut sarwun, kita mau ikut rotib, kita mau ikut istighosah, kita mau ikut manaqib, kalau kita melalaikan masalah fardu, maka semua akan membatalkan amalan kita. Karena kalau kita nanti mati dulu sama yang saya tanya akhir, kita kira kan seolah saya tanya akhir. Saya mati nanti ditanyakan, nggak mungkin nih istriku cantik wanda, nggak mungkin. Trunya nabinya penting. Saya tanya akhir sholat tak. Tapi tak kira apa-apa. Bukan apa-apa, kita jangan sholat dulu. Ini yang terpenting. Ya. Terus sekarang ini singkatnya ini, sholat tadi sudah secara detail, secara luar biasa. Alhamdulillah. Ini tolong jadikan perenungan apa yang disampaikan oleh beliau yang saya tadi. Juga Ki Januri di mana-mana juga menyampaikan masalah seperti itu. Jadi begitu pentingnya ya, begitu pentingnya masalah sholat, jangan diremehkan. Ya. Kemudian bagaimana Rasulullah dalam melaksanakan sholat fardu? Kanjeng Nabi dalam melaksanakan sholat fardu itu ada 3. Yang pertama, Kanjeng Nabi melaksanakan sholat fardu selalu tepat kepada waktunya. Ketika masuk waktu maghrib, beliau sholat maghrib. Ketika sholat isya, beliau sholat isya. Ketika subuh, beliau sholat subuh. Duhur, sholat duhur, asar, itu selalu tepat kepada waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua, Kanjeng Nabi dalam melaksanakan sholat fardu, yaitu selalu berjamaah. Beliau berjamaah, di mana berjamaah. Jadi usahakan berjamaah. Dan yang ketiga, Kanjeng Nabi dalam melaksanakan sholat fardu itu selalu di masjid. Kalau di tanah Arab tidak ada musola,
di sini kalau jauh masjid ya di musola, selalu berjamaah dan usahakan di musola, di masjid, makmurkan, ya, pikiran itu. Jadi ini endingnya kita memperingati Isra Mi'raj, kita jadikan sebagai pegangan. Tolong masalah sholat fardu ini jangan dianggap remeh. Kalau kita tidak bisa dengan berdiri, ya dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk, ya dengan gerakan. Tidak bisa dengan gerakan, dengan berbaring. Montah bisa kentang berbaring, ya dengan gerakan, dengan isyarat. Tidak bisa dengan hati. Ya, kalau tidak bisa dengan hati, ya sudah mati aja. Tidak bisa dari mana? Jadi begitu pentingnya masalah sholat ini, jangan sampai dilupakan. Tolong ini, kita mau ikut apapun kalau kita melalaikan masalah sholat, karena ini bukan untuk saya, bukan untuk Ki Januri, bukan untuk Ki Mustahim, bukan untuk semuanya, untuk sendiri-sendiri aman. Ayyukum ahsanu amalan. Mari kita tegakkan sholat. Jadi ini yang paling penting. Ya. Kemudian ini di sini juga mendekati bulan Ramadan. Ini dalam rangka sekaligus haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya mengamalkan manaqib persis sama beliau. Sama. Kita satu bendera, saya, beliau, Ustaz Rohim juga. Cuman sebutnya tidak sama. Kalau ibaratkan sepak bola ini saya bagian penyerang. Kalau Ustaz Jainuri, Ustaz Rohim, Ustaz Musta'in juga, ini lingkupnya sebagai penjaga gawang. Kalau saya bagian penyerang, saya ke Jakarta, ke Lampung, ke Kalimantan, kemana-mana. Kalau Ustaz Jainuri, Ustaz Rohim ini paham. Saya juga masuk di situ. Saya ingin memakmurkan agama Allah. Kenapa saya memakmurkan manaqib? Saya dulu itu paling tidak suka dengan manaqib. Saya tidak suka dengan manaqib. Padahal ini sejarah membuktikan. Ya, ini sejarah membuktikan berdirinya manaqib Al-Qadiri ini dulu pertama kali sekitar tahun 70-an. Tahun 70 atau berapa itu saya masih kecil. Itu abah saya, hanya 4 orang dulu dengan Abu Yatim Zaki, bawa Abu Petrumah kemana-mana. Itu yang mendirikan manaqib dulu. Yatim Zaki ngajak abah saya kemana-mana. Saya tidak senang dengan manaqib ini. Saya pernah masuk di Jamaah Tabligh, pernah. Saya masuk di Muhammadiyah 3 tahun. Saya pernah juga masuk di Syiah. Saya pernah masuk di RDII. Dan saya terakhir saya masuk di manaqib. Saya awalnya saya coba-coba di manaqib ini. Nah, jadi kalau saya masuk itu tujuan saya itu apa? Apa saya mau cari masalah? Saya tujuan saya itu untuk mencari kebenaran. Jadi saya tunjukkan mana yang benar. Semua itu benar. Semua benar. Cuman ada kalau itu sekiranya membahayakan akidah, nyorot saya mundur. Saya di Syiah. 6 bulan saya masuk Syiah. Saya punya sertifikat namanya Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait. Saya masuk di situ karena ini membahayakan. Di Syiah itu tidak ada sholat 5 waktu. Yang sholat yang ada itu sholat 3 waktu. Maghrib sama Isya jadi 1, subuh sendiri, duhur sama asar jadi 1. Jadi 3, duhur, asar jadi 1. Kemudian maghrib sama Isya 1, 2 saja. Subuh sendiri 3. Nah ini kan membahayakan akidah. Jadi saya akhirnya mundur. Jadi saya ikut manaqib, saya akan mengamalkan manaqib. Kenapa? Ternyata setelah saya ketemukan di manaqib ini. Jadi kalau kita manaqib ini kalau dimaknai, ini membaca biografinya Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapa Syekh Abdul Qadir Jailani? Syekh Abdul Qadir Jailani ini ratunya wali, ratu Nabi. Ya, ratu Nabi. Kalau ratunya Nabi ya Nabi Muhammad Rasulullah. Kalau ratunya wali ya saya berkodir, dan ini masih duriyahnya Rasulullah. Saya berkodir di Jailani, duriyahnya kanjeng Nabi. Makanya di Al-Qadiri di mana-mana manaqib itu harus ada habaibnya. Memang iya, karena itu memang duriyah Rasulullah itu Syekh Abdul Qadir ini. Saya masuk manaqib sudah kurang lebih hampir 15 tahun. Jadi saya amalkan manaqib. Beliau berwasiat kepada saya, pertama abah saya sendiri, Nis, kalau nanti saya mati, kamu harus menghidupkan sunnah. Ya memang benar. Sekarang di mana-mana waduh, Wahabi Salafi itu merusak. Baca sholawat tadi diharamkan. Makanya saya kemana-mana. Saya punya pondok pesantren buka pondok pesantren di Bogor. Di sana banyak orang Wahabi, orang Salafi, orang Habaib yang masuk banyak, apalagi Syiah.
Jadi saya ingin menangkal adanya radikalisme orang-orang yang bertabrakan dengan ahli sunnah wal jamaah. Satu, saya cinta manakib. Jadi bagi saya manakib ya kita boleh sarang penjenengan norok manakib tak norok manakib mati tak norok manakib mati. Saya gitu, ikut manakib mati, tidak ikut mati, lebih baik ikut sampai mati. Kan? Nah, manakib ini kan apa? Manakib ini kan nama lagi Al-Quran. Jadi manakib ini kan nama maos silsilana Syekh Abdul Qadir Jailani. Senaneka isi dari manakib itu mengamalkan Al-Quran, saudara. Pantretan sendiri. Jadi mengamalkan Al-Quran. Kita baca Fatihah itu Al-Quran, Al-Ikhlas, kemudian baca Asmaul Husna, baca sholawat. Coba. Ya Hadiyu, Ya Alimu, Ya Khabir, Ya Mubin, Ya Hadiyu, Ya Alimu, Ya Khabir, Ya Mubin. Allah ya Kafiyu, Ya Ghaniyu, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Kafiyu, Ya Ghaniyu, Ya Fatah, Ya Razak. Rabbi Yasir wala tu'asir, Rabbi Yasir wala tu'asir, Rabbi Yasir wala tu'asir, Rabbi Amin bil khairi. Jadi manakib ini mengamalkan Al-Quran, baca Asmaul Husna. Ini Al-Quran. Satu, kita mengamalkan Al-Quran ada 5. M pertama membaca, membaca M pertama. Yang kedua memahami isinya dari Al-Quran itu. M yang kedua. M yang ketiga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran jangan dibaca, tapi diamalkan juga. Dan M yang ketiga, yang keempat mengajarkan. Ki Jainuri mengajarkan kepada saya dan panjenengan semuanya. Dan yang terakhir menghafal Al-Quran, membaca, memahami maknanya, arahnya kemana. Yang ketiga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat mengajarkan, yang terakhir menghafal. Jadi harus jelas. Saya dalam penjelasan Ya Hadiyu artinya yang maha memberi petunjuk. Ya Hadiyu, Ya Alimu, Allah yang punya ilmu. Ya Hadiyu, Ya Alimu, Ya Khabir, Ya Khabir maha ngestetek. Hati-hati, waspada. Ya Mubin maha nyata, dinyatakan. Nyata kiongku ya Allah. Mempena nyata kiongku. Jadi saking manakib mereka tidak ada ta'adus bin nikmah, tidak ada kejadian-kejadian yang memang itu dikabulkan oleh Allah. Buya, tidak akan lama. Saya tidak akan punya jamaah. Aku itu ini akan didatangi orang. Jadi harus tahu. Ya Kafiyu, Ya Ghaniyu, Ya Kafi, maha mencukupi. Coba pen. Ya Ghani, Ya Kafi, Ya Ghani, episoki dikayakan. Ya Fatah, pembuka pintu rahmat. Ya Raja, Allah menakdir rezeki. Sekarang saya mau tanya, bagaimana bentuk rahmat yang diberikan Allah kepada saya dengan panjenengan? Contoh, Allah menurunkan rahmat kepada manusia. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, maka dengan rahmatnya Allah, api yang bergejolak menjadi dingin. Itulah rahmatnya Allah. Jadi kalau kita ikut manakib ini harus jelas, harus tahu. Kalau panjenengan membaca, tahu artinya, waduh lebih mantap, lebih khusyuk, itu lebih gampang, cepat diterima. Robbi Yasir, ya Allah gampangkan urusanku, wala tu'asir, jangan persulit urusan ya Allah, jangan persulit urusan ya Allah. Robbi tamim bil khair, sempurnakanlah semua kebaikan yang telah Engkau berikan kepadaku. Ini Al-Quran ini, belum lagi bacaan-bacaan yang lainnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Al-Quran semua ini. Saya alhamdulillah ya dari dikirman ini Al-Quran mukjizat ini.
manakib ini mukjizat. Fatihah banyak. Sekarang panjenengan datang di tempat sekarang, di tempat ini, di bulan sekarang ini sekarang momen yang paling tepat. Untungnya orang bisa hadir di tempat ini. Ada Ustaz Jainuri, ada Kiai Mustain, ada para kiai-kiai, Kiai Mustafa, Toha dan lain sebagainya, ada Ustaz Rohim, semuanya. Panjenengan dari rumah ya melangkah di tempat ini, satu langkah itu dihitung 700 langkah, belum yang lain-lainnya. Di sini Allah menebarkan bursa pahala kepada kita. Untuk siapa? Untuk kita. Untuk saya, untuk panjenengan, untuk pelakunya. Mau baca Fatihah 1 kali sama dengan 700. Sholawat 1 kali itu dilimpahkan. Luar biasa. Pokoknya Allah tuh melimpahkan berkah. Sekarang ini bursa pahala meningkat. Belum lagi sholawat. Sholawat ini dengan Al-Quran kedudukannya. Karena ini kalam Allah. Pernah pada satu hari ketika Allah menyampaikan kepada Rasulullah, ya Muhammad, limanil jannah wan nar. Ya Muhammad, saya menciptakan bumi dan langit untuk siapa? Apa jawab Rasulullah? Laka ya Rabb, untuk panjenengan ya Allah. Ya Muhammad, kata Allah kepada Rasulullah, limanil jannah wan nar. Untuk siapa aku menciptakan surga dan neraka? Yang pertama, limanis samawati wal ard. Yang pertama, limanis samawati wal ard. Untuk apa? Untuk siapa aku menciptakan bumi dan langit? Rasulullah jawab, laka ya Rabb, untuk panjenengan ya Allah. Yang kedua, Allah menyampaikan kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, limanil jannah wan nar. Saya menciptakan surga dan neraka untuk siapa? Kanjeng Nabi menjawab, laka ya Rabb. Dan yang ketiga, ya Muhammad, liman anta. Aku menciptakan engkau ya Muhammad, untuk siapa? Kanjeng Nabi menjawab, laka ya Rabb. Dan kemudian Allah bertanya lagi, ya Muhammad, liman anna. Adanya aku ya Muhammad, untuk siapa? Liman anna wa anta. Adanya aku dan engkau untuk siapa? Kanjeng Nabi menjawab, wallahu a'lam, panjenengan yang paling tahu. Hai Muhammad, ketahuilah, aku menciptakan bumi dan langit. Aku menciptakan bumi dan langit. Aku menciptakan surga dan neraka. Aku menciptakan engkau ya Muhammad. Adanya engkau dan aku adalah untuk orang-orang yang mau bersolawat kepadamu ya Muhammad. Ini hebatnya, luar biasa. Jadi kita bukan tidak ada mananya, hebat ini. Dan amalan yang paling diterima semua hanya sholawat. Kalau panjenengan puasa tidak niat, tidak sah. Kalau kita niatnya kepingin dipuji orang, kepingin dibilang sholat juga seperti itu. Tapi sholawat walaupun kerja ini dipuji orang, tetap dapat pahala barokah dari Allah. Pahala tetap mendapatkan rahmat dari Allah dengan sholawat. Tidak ada dindingnya. Pernah pada suatu hari di kitab bukan di kitab Durratun Sahih. Kitab Durratun Sahih disebutkan pernah pada suatu hari ada orang umatnya Rasulullah yang akan dibawa ke neraka. Diketahui oleh Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam menyampaikan kepada Rasulullah, ya Muhammad, umatmu dibawa ke neraka, kamu kejar. Iya, ya Nabi Adam, dikejar sampai di hadapan kanjeng Nabi, dihadap, wahai malaikat, hendak kau bawa kemana umatku ini? Iya, ya Rasulullah, mau saya bawa ke neraka. Kenapa? Dia dosanya sudah penuh antara langit dan bumi. Ini hebatnya sholawat. Ya. Kemudian jangan kamu timbang dulu di hadapanku, kata Rasulullah. Tidak ya Rasulullah, saya hanya melaksanakan tugas dari Allah. Tidak bisa, kamu timbang dulu di hadapanku. Dosa umat panjenengan sudah penuh antara langit dan bumi. Kamu timbang dulu di hadapanku. Akhirnya dialog tidak ada keputusannya, dekat terusnya. Akhirnya malaikat terbang menghadap kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, bagaimana saya membawa umatnya kekasih panjenengan, akan saya bawa ke neraka, tapi dihalang-halangi oleh kekasih panjenengan Rasulullah. Kenapa? Iya,
minta supaya ditimbang. Ya sudah, kamu turun, kamu laksanakan apa yang diminta oleh kekasihku, oleh Rasulku. Akhirnya malaikat turun, ditimbang di hadapan Rasulullah. Begitu ditimbang antara dosanya dan pahalanya, ternyata lebih berat dosanya. Dosanya lebih banyak daripada pahalanya selama hidup di dunia. Begitu ditimbang berat dosanya, wahai Rasulullah, panjenengan tahu ini umat panjenengan dosanya yang paling berat, pahalanya hanya sedikit. Akhirnya Kanjeng Nabi mengeluarkan secari kertas, ditaruh di tempat yang enteng, yang ringan tadi. Dengan seketika itu juga akhirnya yang berat jadi ringan, yang ringan jadi berat. Pahala yang ringan jadi berat, sedangkan dosa yang berat jadi ringan. Terkejut si umat, ya Rasulullah, kenapa bisa begini? Malaikat pun juga begitu. Iya ya Rasulullah, bagaimana bisa seperti ini? Kamu tahu wahai malaikat, umatku ini memang dosanya penuh antara langit dan bumi. Tapi akhir hayatnya dia juga bertobat kepada Allah, dan dia tiap harinya dia bersolawat kepadaku, pagi, siang, sore, malam dia selalu bersolawat kepadaku. Dan tulisan yang saya taruh tadi itu adalah tulisan sholawat yang dia baca tiap hari. Inilah hebatnya sholawat. Oleh karena itu sekali lagi, walaupun kita ahli sholawat, tapi jangan sampai menggagalkan semua itu dengan menggugurkan kewajiban kita kepada Allah, yaitu sholat fardunya. Ya, mudah-mudahan semuanya dengan barokahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan syafaat Rasulullah, izin Allah, semua yang hadir di tempat ini dikabulkan hajat oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan semua yang hadir ini, wabil khusus kepada pondok pesantren Misbahul Qadir ini semakin makmur. Dan apa yang jadi hajatannya semua, mudah-mudahan semuanya ini pulang dari tempat ini tadi sudah difatihai, mudah-mudahan semua yang membawa keberhasilan dengan ridha Allah SWT. Amin. Ya. Para hadirin jamaah sekalian, saya kira ini ya, saya tidak perlu berpanjang lebar karena di sini juga banyak orang yang punya kesibukan. Jadi kalau saya memimpin manakib di mana-mana, itu kalau di Lampung itu pikir manakib yang malam ini hanya 1-2, yang banyak itu siang jam 12 sampai sore, tidak jarang malam itu siang, dan itu ribuan orang. Makanya saya di mana-mana ya tetap. Cuman kalau memang ada yang malam, kalau saya sendiri malam tambah senang, semakin malam semakin senang. Cuman saya menghargai kepada siapapun, karena di Jember ini saya beberapa kali membuka dzikir manakib, termasuk daerah Panti, itu namanya Haji Sakroni. Sampai sekarang sudah tidak jalan lagi. Saya buka manakib di sana, yang saya serahi adik sepupunya Kiai Mujaki Rahuda. Jadi malam, sampai bilang beb, tolong sampai akhir dengan Rahuda beb. Anak apa sih? Kita Antonika orang Antonika membelakun kayak tersabut sampai siang lagi siang, bagaimana boleh sabut sampai sore. Pas kantor di Rahuda itu tetap ada dengan kodiri, kode beles, kode sepuluh. Buja per 12 per setong, tak kuat kata. Akhirnya hanya berapa? Buyar akhirnya. Ya, kita di sini tadi sudah ngaji, dzikir wirid dipimpin oleh beliau Ustaz Jainuri, kemudian juga ngaji tadi sudah dipimpin oleh beliau Ki Haji Musta'imillah, dan juga saya menyampaikan mudah-mudahan semua apa yang kita sampaikan tadi itu tolong jadikan bahan renungan, dan mudah-mudahan sekali lagi hajatan kita semua dikabulkan. Terima kasih dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.